yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Selamat datang di Online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama aktivitas kami 1 minggu kemarin. Tuhan, sebentar kami berkumpul di sini, kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Engkau memberkati ibadah kami, juga berkati setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
teman-teman di YC, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kehidupan kami. Mengikut Tuhan, meneladani firman Tuhan, hidup kami akan dituntun kepada kebenaran sejati. Itu sebabnya ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ya teman-teman semua, hari ini kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan buat kita semua. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman semua, saat ini kita berada dalam musim pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita manusia, menyentuh berbagai bidang dan sisi kehidupan kita semua. Pandemi ini juga mengubah kebiasaan orang-orang zaman sekarang, saudara. Dari yang biasanya cuek, tidak peduli tentang kebersihan, sekarang menjadi sangat tidak betah kalau sehabis dari luar, kalau tangan belum dicuci. Lalu orang-orang di mana-mana semua terbiasa menggunakan masker. Dari yang jarang olahraga, sekarang sangat banyak kita lihat di mana-mana di jalan, orang menaik sepeda, lari, jogging, dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman adalah salah satu orang di dalamnya. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa banyak orang gara-gara pandemi ini mengalami hidup stres dan depresi. Dari yang terbiasa sekolah misalnya atau kuliah menggunakan tatap muka langsung, sekarang harus menjalani proses belajar mengajar secara online. Anak saya Harvan kadang-kadang menunjukkan kebosanan dan ketidaksemangatannya dalam mengikuti belajar secara online, teman-teman. Tapi di sisi lain bagi saya orang tua ini menguntungkan. Kalau dia belajar dari rumah, minimal saya bisa menghemat uang, bisa menghemat tenaga, waktu, bensin, dan sebagainya, saudara. Dari sini kita bisa melihat betapa sebuah keadaan tertentu itu dapat membentuk perilaku seseorang. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa atau orang tua, bahkan sampai lansia sekalipun. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memenuhi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kehadiran kita, orang percaya ini, memberikan pengaruh signifikan, impact bagi orang-orang di sekitar kita. Walau kita semua berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita lihat bacaan tadi, saudara. Yang pertama, bahwa kita dikatakan orang Kristen adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Teman-teman semua, garam itu memiliki berbagai macam fungsi. Ia digunakan untuk memberikan cita rasa pada makanan agar lebih nikmat dan enak. Garam juga biasa digunakan untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat busuk. Bagi saudara yang suka ikan asin atau ikan teri, wah itu mantap sekali. Apalagi makan pakai daun singkong yang ditumbuk, wah ditambah sambal andaliman lagi, wah itu mantap sekali. Ikan asin, ikan teri itu diasinkan dengan apa? Garam, supaya dia bisa bertahan lama, saudara. Ngomong-ngomong soal garam, saya teringat dengan beberapa kali saya ketika makan sup di sebuah restoran. Saya suka sekali sup. Di situ penyaji selalu menyajikan garam terpisah dari supnya, saudara.
Dugaan saya hal tersebut dilakukan untuk para pengunjung yang tidak ingin makanannya terlalu asin karena alasan kesehatan. Umumnya ketika saya mencobai sup tersebut, rasanya kurang enak, tawar, seperti ada yang kurang. Lalu ketika saya tambahkan garam sedikit, mulai ada rasa. Tambah sedikit lagi, makin tambah enak. Sampai pada rasa yang pas menurut lidah atau selera saya, saudara. Dikatakan di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Artinya, garam kalau tidak asin lagi untuk apa? Karena sejatinya nilai dari garam adalah asinnya, saudara. Maka kalau garam tidak asin, maka ia tidak lagi berguna. Dengan kata lain begini, kalau kita orang Kristen tidak memberi impact, kita nggak ada lagi artinya. Kita nggak ada artinya menjadi pengikut Tuhan. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tidak dirasakan di mana kekristenannya, saudara. Itu yang pertama, saudara. Kita adalah garam. Yang kedua di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nah, teman-teman, orang-orang pada masa itu menggunakan pelita kecil dari tanah liat yang diisi minyak. Pelita tersebut digunakan untuk menerangi ruang atau tempat yang gelap. Dalam Perjanjian Lama, firman Allah digambarkan sebagai pelita dan terang. Kan ada lagunya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ngomong-ngomong soal terang, soal pelita. Saya sebelum tidur seringkali, hampir setiap malam, saya bermain. Saya, dua anak saya dan mamanya, kami sering membuat tenda-tendaan menggunakan selimut atau bed cover, saudara. Kami menutup diri kami dengan selimut tersebut tanpa ada satu titik cahaya pun yang masuk ke dalam tenda buatan itu. Gelap total dan kami tidak bisa saling melihat satu sama lain. Lalu apa yang biasanya kami lakukan? Saya menyalakan satu lilin elektrik yang menggunakan baterai di tengah-tengah kegelapan. Ketika lilin itu dinyalakan, kecil, tidak terlalu terang, barulah di situ kami bisa saling melihat satu sama lain. Teman-teman, permainan ini memberikan pelajaran tersendiri buat saya. Bahwa sebuah terang, betapapun kecil dan redup ia akan selalu dapat mengatasi kegelapan. Ya. Sebuah terang, betapapun kecil nyalanya, ia akan selalu bisa mengatasi kegelapan. Gelap, betapapun ia pekat dan hitam, ia tidak akan mampu menutupi sebuah titik cahaya yang ada di dekatnya. Artinya apa, teman-teman? Nah, kalau kita betul-betul menghidupi Kristus, terang dalam diri kita itu pasti menyala. Nggak bisa ditutup-tutupi deh. Gelap manapun akan cahaya kita akan memancar di tengah-tengah kegelapan itu. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti terang itu kelihatan. Teman-teman, nggak peduli kita masih muda. Nggak peduli kita berasal dari latar belakang apapun. Saya percaya Tuhan bisa memakai kita semua menjadi alat kemuliaannya. Tuhan bisa pakai kita menjadi terangnya. Dimanapun kita berada, harusnya terang itu memancar. Hidup kita mencerminkan Kristus yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kehidupan kita menuntun orang supaya bisa melihat Kristus. Supaya kasih Kristus itu juga boleh mereka alami lewat hidup kita. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, bagaimana supaya kita dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain? Bagaimana supaya hidup kita ini memberi impact bagi orang lain? Ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk teman-teman semua. Yang pertama, be the best of you. Jadilah yang terbaik menurut versimu. Be the best of you. Teman-teman, kita tidak perlu menjadi seorang Michael Jordan untuk menjadi seorang
legend, ya. Tidak harus menjadi presiden, katakanlah presiden favorit kita saat ini Jokowi, untuk menjadi seorang yang punya karisma dan mendapat respect dari banyak orang. Saudara, kita hanya perlu menjadi yang terbaik menurut versi kita sendiri. Teman-teman tahu bahwa engkaulah karya terbaik versi dirimu. Di luar sana saya percaya tidak ada yang lebih hebat dari versi yang saudara miliki. Engkau satu-satunya yang terbaik. Yang model kayak kita ini ya kita sendiri. Yang model kayak saya ini ya paling the best itu ya ada dalam diri saya. Nggak mungkin seorang Fernando itu dijumpai di dalam diri orang lain. Tidak. The best of us, the best of me is in me. Bukan di dalam orang lain. Karena saya percaya Tuhan memang menciptakan kita, setiap orang begitu unik dan tidak ada duanya, saudara. Sehebat-hebatnya seseorang, ia hanya hebat menjadi dirinya sendiri. Atau semampu-mampunya kita menjadi seperti idola kita, kita tidak akan mampu menyaingi atau melampaui kehebatan idola kita tersebut. Kita hanya mampu menjadi seorang peniru. Kalau peniru itu nggak akan pasti lebih asli dari yang ditiru. Tidak akan lebih hebat dari yang ditiru. Bentuk yang paling hebat adalah diri si idola yang kita tiru itu tersebut. Menjadi peniru ada batasnya, teman-teman. Tetapi menjadi diri sendiri, Tuhan akan membawa kita kepada level-level baru. Kebaruan-kebaruan terus terjadi dalam kehidupan kita. Berdasarkan karakter kita, keunikan kita, potensi yang kita miliki. Percayalah saudara, percayalah teman-teman semua bahwa engkau adalah orang yang paling mampu menggarap potensi dan kehebatan di dalam dirimu. Tidak ada orang yang lebih mampu menjadikan dirimu lebih hebat selain engkau sendiri. Kalau kita perhatikan, ya saya sering memperhatikan ya kalau di explore di Instagram begitu ya, ada banyak sekali saya menemukan akun-akun bajakan atas nama yang sama. Let's say seorang presiden yang bernama Jokowi itu banyak sekali akun-akun yang atas nama Jokowi, istrinya Iriana, bahkan sampai cucunya Janetos, itu banyak sekali akun-akun palsu, saudara, yang mengatasnamakan atau seolah-olah mempublish tentang kesibukan aktivitas, update-update tentang toko tersebut. Tetapi sekali lagi, akun-akun ini pasti tidak akan mampu menyamai akun aslinya. Akun aslinya selalu lebih banyak. Jokowi selalu yang lebih terupdate, terbanyak di dalam hal followers dan juga yang lain-lainnya. Itu sebabnya saudara, kita bisa menjadi sangat berpengaruh kalau kita menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri hebat seperti yang Tuhan mau. Menjadikan diri kita sendiri luar biasa seperti yang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu akan membuat kita berdampak bagi orang lain. So, be yourself. Be the best of your version. Itu yang pertama, saudara, teman-teman. Yang kedua adalah lead yourself. Pimpinlah diri sendiri. Pimpinlah dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa pengaruh itu hanya dapat dimiliki pada saat seseorang menjadi pemimpin di sebuah lembaga atau institusi atau perusahaan dan sebagainya. Ya, memang tentu saja teman-teman bahwa seorang pemimpin dengan jabatan tentu ia memiliki kuasa atau pengaruh terhadap orang-orang atau bawahannya. Tetapi teman-teman, kita tidak harus menjadi bos terlebih dahulu supaya kita bisa memberi impact atau pengaruh. Kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dalam sebuah wawancara saya pernah melihat cuplikannya sedikit saja. Seorang petinju terkenal yang bernama Mike Tyson pernah berkata bahwa musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri sendiri. Saudara, kegagalan seseorang menjadi atau membawa impact, pengaruh, itu disebabkan karena ia tidak mampu, salah satunya memimpin dirinya sendiri.
Bagaimana ia bisa memberi pengaruh bagi orang lain? Kalau dirinya saja tidak dapat dia pengaruhi, bagaimana dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain kalau dia tidak bisa menginspirasi dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa membangun diri orang lain kalau dia tidak bisa membangun dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa menuntun orang lain kepada Kristus kalau dirinya sendiri saja tidak bisa dia tuntun? Kalau dia selalu bisa berkompromi, selalu deal dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah, teman-teman. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang dapat memimpin dirinya memiliki sikap dan integritas di setiap hal. Dari cara ia merespon keadaan, dari cara ia berbicara, dari setiap pilihan kata yang keluar dari mulutnya, dari bagaimana ketika ia berjumpa dengan hal-hal yang gak benar, itu kelihatan juga pada akhirnya siapa aslinya. Jadi saudara, kalau kita mau jadi impact, lead yourself. Pimpinlah dirimu sendiri, milikilah integritas. Ada atau tidak ada orang, lakukanlah yang benar di mata Tuhan. Kita sebenarnya sedang melakukan ini semuanya di hadapan Tuhan, bukan sekedar di hadapan manusia. Lead yourself. Betapapun kita diliputi kegelapan, yang namanya terang, dia tetap akan menyala. So, belajarlah untuk memimpin diri sendiri. Kita tidak perlu menyuruh orang untuk berubah, saudara. Berubahlah mulai dari diri sendiri. Kita tidak perlu melihat kesalahan orang lain atau menyalahkan orang lain. Koreksilah diri sendiri. Pimpinlah dirimu sendiri. Lead yourself. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, belajarlah untuk selalu murah hati. Teman-teman, orang akan sangat respect kalau kita ini murah hati. Ya, biasanya begitu. Orang akan senang berkawan kalau kita tidak memikirkan diri sendiri. Kita senang memberikan sesuatu yang ada pada kita. Apa saja, entah itu telinga untuk mendengar, apakah itu perhatian, uang, apakah kita mentraktir teman kita dan sebagainya, ilmu dan sebagainya. Tetapi saya percaya setiap orang senang diberi. Ya, senang dilayani, senang diakomodir, senang diperhatikan dan sebagainya. Nah, sebenarnya saat kita menunjukkan kasih kita, kemurahan hati kita itu kepada orang lain, disitulah kesempatan yang Tuhan bisa pakai untuk kita bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang di sekitar kita. Ayat 15 dan 16 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman semua, di YC yang dikasihi Tuhan, kita hidup tidak untuk diri sendiri, amin. Potensi, kebaikan, kehebatan, kemampuan, harta, dan segala hal yang ada pada kita, itu bukan hanya disimpan untuk diri sendiri. Kita hebat tidak untuk diri kita sendiri, tetapi supaya lewat semua yang ada pada kita, terang yang ada pada kita itu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, kata Alkitab, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya lewat apa yang ada pada kita itu menuntun orang dapat mengalami Kristus juga. Amin. Jadi jangan sia-siakan apa yang ada pada kita, latar belakang kita, masalah kita, ya, tantangan-tantangan kita, mimpi kita. Itu semua kita jadikan untuk menjadikan terang kita terlihat bagi banyak orang. Menutup, saudara, saya percaya setiap kejadian kita ini bukanlah sebuah kebetulan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu Tuhan anugerahkan cukup bagi kita. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita tidak perlu takut ketika kita berbeda dengan orang lain. Kita jangan merasa krisis bahwa seolah apa yang kita miliki ini tidak cukup untuk menjadi modal kita menjadi
impact bagi orang lain. Semua pemberian tersebut itu bersifat unik, saudara. Artinya, kita harus memberi pengaruh, kita harus menjadi garam dan terang di tempat di mana kita berada, dan dengan gaya dan pembawaan kita yang sangat khas tersebut. Hari ini kita telah belajar 3 hal. Be the best of you, yang pertama. Lead yourself, pimpinlah dirimu sendiri. Dan belajarlah untuk selalu murah hati. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Orang-orang yang mengandalkan dan mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya, senantiasa akan dijadikan berhasil hidupnya. Dan hidup kami senantiasa akan menjadi impact. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di YC, remaja-remaja yang hebat luar biasa ini. Tuhan, kiranya Engkau terus pegang tangan mereka di dalam proses mengenal dan menemukan jati diri mereka, sehingga semuanya itu membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Lewat segala potensi, lewat keunikan, lewat segala hal yang Tuhan sudah berikan, itu menjadi modal yang sungguh cukup untuk menjadi garam dan terang. Jadikan anak-anak-Mu senantiasa terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Berkati keluarga, berkati pendidikan mereka, berkati setiap mimpi, harapan yang sedang mereka perjuangkan mulai sejak remaja ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan.
terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, tuntunan, penyertaan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.